Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelas alternatif. Belajar apapun selalu mudah. Ini. Pernah nggak sih kamu mengalami momen di mana kamu merasa pernah berada di situasi yang sama sebelumnya? Seperti adegan dalam film yang terulang kembali. Ini yang dikenal dengan istilah deja vu. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita merasa sudah pernah mengalami sesuatu sebelumnya? Apakah ini hanya ilusi? Atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah dilihat. Ini adalah sensasi aneh dan tiba-tiba ketika kamu merasa bahwa situasi yang sedang kamu alami sebenarnya sudah pernah kamu alami sebelumnya. Padahal kamu tahu ini adalah pertama kalinya kamu mengalaminya. Seringkali deja vu memicu rasa keanehan, kebingungan, atau bahkan kegembiraan. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu? Sebuah survei yang diterbitkan oleh American Journal of Psychology menyatakan bahwa sekitar 2/3 populasi pernah mengalami deja vu setidaknya sekali dalam hidup mereka. Deja vu lebih sering terjadi pada anak muda, terutama antara usia 15 sampai 25 tahun. Dan kemudian menjadi semakin jarang seiring bertambahnya usia. Tapi, apa sebenarnya penyebab dari sensasi ini? Dalam video ini, kita akan mengungkap misteri deja vu dari sudut pandang sains. Para ilmuwan telah memecahkan teka-teki ini selama bertahun-tahun. Bahkan, para ilmuwan telah meneliti berbagai teori dan pendekatan, mulai dari psikologi, neurologi, hingga kognisi manusia. Salah satu teori paling umum adalah bahwa deja vu disebabkan oleh kesalahan dalam proses memori otak kita. Otak kita memproses banyak informasi setiap detik, dan terkadang informasi baru dapat secara tidak sengaja dihubungkan dengan memori lama. Salah satu teori yang populer adalah teori proses ganda. Teori ini berpendapat bahwa deja vu terjadi ketika dua bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori dan persepsi, yaitu lobus temporal dan hipokampus yang tidak sinkron. Sinyal dari salah satu bagian otak mungkin sedikit tertunda, sehingga otak salah menafsirkan informasi baru sebagai sesuatu yang sudah dikenal. Dalam buku Deja Vu Experience oleh Dr. Alan Brown, dijelaskan bahwa deja vu adalah hasil dari pemrosesan yang tidak sinkron antara otak yang mempersepsikan sesuatu sebagai pengalaman baru dan otak yang salah mengenalinya sebagai pengalaman yang lama. Deja vu juga dijelaskan dari sudut pandang memori. Otak kita memiliki sistem memori jangka panjang dan jangka pendek yang bekerja bersamaan. Salah satu teori menyebutkan bahwa deja vu terjadi ketika otak kita salah menempatkan informasi yang baru ke dalam memori jangka panjang, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah kita alami. Biasanya, otak kita mengklasifikasikan informasi baru ke dalam memori jangka pendek. Tapi terkadang, informasi baru ini disimpan di bagian memori jangka panjang tanpa kita sadari, membuat kita merasa bahwa situasi tersebut pernah kita alami sebelumnya. Ada juga hubungan antara deja vu dan gangguan neurologis, khususnya epilepsi. Sebuah studi dari Cognitive Neuropsychology
menyebutkan bahwa pengalaman deja vu sering terjadi pada orang-orang dengan epilepsi lobus temporal, sebuah kondisi di mana otak mengalami ledakan aktivitas listrik abnormal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang dengan epilepsi lobus temporal sering mengalami deja vu sebelum mereka mengalami kejang. Meski begitu, tidak semua orang yang mengalami deja vu menderita epilepsi. Untuk orang yang sehat, deja vu mungkin disebabkan oleh kejang mikro yang tidak mengarah pada serangan epilepsi, tetapi hanya dapat mengacaukan pemrosesan otak sementara. Kejang kecil ini dapat menciptakan sensasi bahwa pengalaman baru tampaknya sudah pernah terjadi sebelumnya, padahal sebenarnya tidak. Hal ini membuat para ilmuwan percaya bahwa deja vu bisa saja merupakan hasil dari aktivitas listrik yang tidak normal di otak. Lobus temporal yang mengontrol memori dan pengenalan mungkin mengalami kejutan listrik kecil yang membuat kita merasa bahwa pengalaman saat ini adalah pengulangan dari masa lalu. Salah satu teori psikologis populer tentang deja vu melibatkan konsep memori subliminal. Menurut teori ini, deja vu terjadi ketika otak kita mengenali pola, tempat, atau situasi dari sesuatu yang telah kita alami sebelumnya, tapi secara tidak sadar. Sebagai contoh, kita mungkin pernah melihat gambar tertentu, mendengar suara yang serupa, atau bahkan merasakan suasana yang mirip dalam mimpi kita. Dan ketika kita mengalami sesuatu yang serupa di kehidupan nyata, otak kita merespon dengan deja vu. Meskipun kita tidak ingat secara sadar tentang peristiwa sebelumnya, otak kita memicu rasa pengenalan yang kuat. Ketika kamu menghadapi situasi serupa di masa depan, otakmu mungkin memanggil kembali informasi yang diserap secara subliminal, sehingga kamu merasa sudah pernah mengalami situasi tersebut sebelumnya, padahal kamu tidak pernah mengalaminya. Beralih dari penjelasan ilmiah, ada teori populer di kalangan filsuf dan penggemar fiksi ilmiah yang menganggap deja vu adalah bukti bahwa kita hidup dalam simulasi. Teori ini mengatakan bahwa deja vu bisa menjadi kesalahan atau glitch dalam simulasi, mirip dengan bug dalam video game. Ada juga teori yang menghubungkan deja vu dengan mimpi. Banyak yang percaya bahwa deja vu mungkin disebabkan oleh mimpi yang kita lupakan. Menurut teori ini, kita mungkin telah bermimpi tentang situasi tertentu sebelumnya. Dan ketika menghadapi situasi serupa dalam kehidupan nyata, otak kita menghubungkannya dengan mimpi tersebut. Karena kita sering lupa mimpi, ketika kita berada di situasi yang mirip dengan mimpi itu, kita merasakan sensasi deja vu. Padahal itu sebenarnya berasal dari memori bawah sadar ketika mimpi yang terlupakan. Meskipun deja vu merupakan fenomena yang umum, tidak semua orang mengalaminya dengan frekuensi yang sama. Studi menunjukkan bahwa sekitar 60-70% populasi pernah mengalami deja vu setidaknya sekali dalam hidup mereka. Dan biasanya lebih sering terjadi pada orang-orang yang lebih muda. Selain itu, deja vu juga lebih sering dialami oleh orang yang sering berpergian, sering merasa lelah ataupun mengalami stres. Namun, para ilmuwan masih berusaha memahami faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi terjadinya fenomena ini. Penelitian terbaru tentang deja vu terus berkembang. Para ahli neurologi kini menggunakan teknologi pemindaian otak seperti fMRI untuk mempelajari aktivitas otak selama fenomena ini terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami area otak mana yang aktif selama pengalaman deja vu dan bagaimana
Aktivitas otak ini dapat memberi kita wawasan lebih dalam tentang cara kerja otak kita saat mengalami déjà vu. Nah teman-teman, itulah penjelasan ilmiah terkait bagaimana déjà vu terjadi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.